Mantan pelatih Bahrain Samir Chama mengaku takjub dengan perkembangan tim nasional Indonesia sejak dilatih Sintayong. Padahal Bahrain pernah mengalahkan timnas Indonesia dengan skor memalukan 10-0 dalam lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2012 silam. Kini Samir Chama mengingatkan kepada mantan timnya, yakni Bahrain, untuk waspada apabila bertemu Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan mulai digelar pada bulan September mendatang. Seperti diketahui, timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Filipina 2-0. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia finish sebagai runner-up grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah Irak yang telah lebih dulu lolos. Meski tim nasional Indonesia datang sebagai tim kuda hitam, namun negara langganan Piala Dunia mulai bersiap apabila berada satu grup dengan skuad Sintayong. Negara-negara tersebut menganggap kalau kekuatan baru timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bisa menyulitkan langkah mereka yang berambisi lolos ke putaran final. Mantan pelatih Bahrain Samir Chama mengaku takjub dengan perubahan tim nasional Indonesia asuhan Sintayong. Padahal mereka pernah menang 10-0 atas skuad Garuda. Kemungkinan timnas Indonesia bertemu Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 cukup besar. Keduanya menempati pot undian yang berbeda. Timnas Indonesia berada di pot ke-6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Sementara Bahrain menempati urutan keempat dengan Oman dan Uni Emirat Arab. Potensi bertemu di babak keempat juga tetap ada. Sebelumnya, Bahrain pernah bersua timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2014. Ketika itu, skuad asuhan Aji Santoso kalah memalukan dari The Red dengan skor 0-10. Kemudian, saat Samir Chama menukangi Bahrain pada 2018 silam, mereka juga menang atas timnas Indonesia dengan skor tipis 1-0 di turnamen Anniversary Cup. Meski unggul rekor pertemuan atas timnas Indonesia, namun mantan pelatih Bahrain Samir Chama meminta mantan timnya agar tidak meremehkan skuad Garuda. Menurutnya, timnas Indonesia sejak dilatih Sintayong mengalami perkembangan yang cukup pesat, salah satunya di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Di tahap ini, semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapatkan performa terbaik dari semua tim yang ada, ujarnya. Tidak hanya itu, Bahrain bahkan sama sekali buta akan kekuatan timnas Indonesia yang kini menjadi tim paling diperhitungkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tidak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah, kata Samir Chama seperti diberitakan TV1.com yang dikutip dari BFA TV. Akan tetapi kita tidak akan memantau satu pemain saja karena ini merupakan permainan tim, jelasnya. Di sisi lain, pelatih Bahrain saat ini, Dragan Talazic, mengaku percaya diri bisa mengantarkan timnya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kepercayaan diri Dragan Talazic bukanlah tanpa sebab. Pasalnya, Bahrain hampir lolos ke putaran final Piala Dunia sebanyak 2 kali, namun terhenti di playoff antar benua. Di Piala Dunia 2014, Bahrain kalah dari Trinidad Tobago, sedangkan di Piala Dunia 2018, mereka dihentikan Selandia Baru dan semuanya terjadi di babak playoff. Saya yakin kami akan melakukannya, kata Dragan Talazic dilansir dari laman FIFA. Bahrain telah 2 kali hampir lolos ke Piala Dunia, dan Anda tahu di negara saya Kroasia ada ungkapan, jika Anda tidak lolos untuk pertama atau kedua kalinya, maka untuk ketiga kalinya Anda akan lolos, tegasnya. Sekedar flashback ke belakang, pada 29 Februari 2012, tim nasional sepak bola Bahrain
dan Indonesia saling berhadapan dalam pertandingan kualifikasi untuk Piala Dunia FIFA 2014. Pertandingan itu dimainkan di Stadion Bahrain Rifa Bahrain. Setelah pertandingan ini selesai, FIFA melakukan penyelidikan terhadap hasil pertandingan yang dianggap tidak biasa. Bagaimana tidak, sebelum menjalani pertandingan ini, Bahrain memang harus mencetak 9 gol untuk melewati Qatar dan lolos ke babak berikutnya di kualifikasi. Mereka juga butuh Qatar untuk kalah dalam pertandingan berikutnya melawan Irak. Tetapi karena gol penyeimbang pada menit ke-83 mengakibatkan pertandingan berakhir imbang 2-2, dan dengan demikian Qatar yang lolos ke babak berikutnya. Sedangkan Indonesia sebelum bertemu Bahrain telah kalah dalam semua pertandingan di babak grup kualifikasi dan kebobolan 16 gol. Buruknya performa Indonesia itu akibat konflik internal di jajaran pengurus PSSI yang mencegah semua pemain yang berasal dari Liga Super Indonesia bermain di tim nasional saat itu. Mereka hanya mengirim pemain yang bermain di Indonesian Premier League, meskipun pemain-pemain nasional yang lebih baik dan berpengalaman bermain di Liga Super Indonesia. Indonesia menurunkan pemain yang tidak berpengalaman karena situasi ini. Kekalahan atas Bahrain menjadi rekor kekalahan terbesar Indonesia setelah kalah 9-0 saat menghadapi Denmark pada 1974. Setelah pertandingan, Indonesia mengakhiri putaran ketiga dengan catatan keseluruhan terburuk dari 20 tim yang ada setelah tidak mendapatkan poin sama sekali dan kebobolan sebanyak 26 gol. Bahrain juga gagal lolos ke babak berikutnya, mengakhiri babak grup dengan 2 kali menang, 3 kali imbang, dan 1 kali kalah. Kini situasi sudah berubah dan Indonesia menjadi tim yang diperhitungkan. Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa buktinya. Dia memberikan selamat pada tim yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia termasuk Indonesia. Bagaimana tidak, Indonesia menjadi satu-satunya wakil negara ASEAN yang akan meneruskan langkah di putaran ketiga. Tentunya, mimpi berada di Piala Dunia akan jadi motivasi utama untuk semua pemain agar bertarung di lapangan.